Selamat pagi dan demikianlah tadi istilahnya stand up comedy, tapi ini di luar negeri ya teman-teman. Dan apa yang terjadi jika ini terjadi di Indonesia? Karena di Indonesia itu memiliki hukum yaitu pasal 156A KUHP. Pasal 156A KUHP mengatur tindak pidana penodaan agama, yaitu perbuatan yang menyerang suatu agama di Indonesia. Bunyi pasal 156A KUHP yaitu barang siapa yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, melecehkan, atau mencemarkan nama baik suatu agama di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Pasal tersebut itu menjadi tanggapan yaitu dari Komisioner HAM PBB yaitu Zaid Ra'ad Al-Hussein menyatakan kalau pasal ini tuh nggak jelas arahnya, yang akibatnya membuat pasal ini tuh seperti pasal karet, yang artinya telah kita ketahui bersama pada pasal tersebut korbannya adalah umat-umat minoritas seperti contohnya Ahok ya pada kasus di Pilgub DKI 2017, kemudian Ibu Meliana yang mengkritik suara azan di 2019. Nah, kelihatannya di situ adalah orang-orang minoritas yang kena. Padahal kalau kita lihat gitu ya, seperti Somad gitu yang menyatakan kalau di salib ada jin kafir, ini tidak terkena dalam pasal tersebut. Kemudian juga Rizik yang menyatakan kalau Yesus itu Tuhan, siapa bidannya? Nah, ini kan menyinggung umat beragama. Nah, di situ kerancuannya tuh di situ teman-teman. Kriteria penodaan agama itu artinya nggak jelas yang disebutkan oleh Komisioner HAM PBB tadi. Ya seperti itu. Contohnya kriteria penodaan agama dalam pasal 156 KUHP bersifat problematis dan mengundang multitafsir. Karena penafsiran orang itu akan berbeda-beda gitu ya. Nggak mungkin sama. Jadi sifatnya ini akan membingungkan. Apa yang dianggap seorang menodai agama belum tentu dianggap orang lain sebagai penodaan. Kemudian siapa yang memiliki otoritas untuk menentukan penodaan agama? Nah, ini juga membingungkan mengingat masing-masing ahli agama boleh jadi berbeda pendapat. Katakannya dalam Islam gitu ya, kasus Ahok di dalam Islam itu kan terjadi polemik. Ada ulama yang mengatakan ini bukan penistaan agama, ada yang menyatakan ini penistaan agama. Sebetulnya kasus ini adalah berujung dengan kasus politik. Jadi menopengi politik dengan topeng-topeng agama. Ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, banyak di luar negeri sana juga seperti ini yang melakukan suatu kegiatan politik, kekuasaan atau finansial dengan topeng-topeng agama. Kita kembali ke masalah komedian tadi ya. Mungkin ini komedian adalah komedian ateis yang menceritakan kalau kebohongan terbesar itu adalah agama. Yang artinya di situ dia menjelaskan lah dengan gaya dan melawak ya. Karena profesinya adalah seorang komedian atau komika. Dia menceritakan ada sesuatu yang menyatakan bisa melihat setiap gerakan kita, yaitu gerakan yang sudah dibatasi dengan undang-undang agama lah, seperti itu maksudnya. Kemudian dia bisa melakukan sesuatu dengan hukumnya. Bila mendapat kebaikan maka dia akan diberi ganjaran baik, bila melakukan kejahatan bila akan diberi ganjaran jelek. Dan pada saat memberi ganjaran jelek ini dia mencontohkan kalau dia maha kuasa gitu ya. Jadi manusia itu akan disiksa hingga menderita, intinya seperti itu. Dan dia menyatakan kalau dia adalah maha pengasih.
Jadi ini kritik-kritik kalau Maha Pengasih, kenapa menyiksa manusia secara abadi gitu, hingga menderita selamanya. Ini yang dia protes itu sebetulnya inti apa namanya, inti pernyataan atau isi lawakan dari komika tersebut. Kalau saja ini terjadi di Indonesia, ini akan beda ceritanya. Yang pasti akan masuk ke pasal 156 KUHP tadi. Tapi teman-teman perlu ketahui bahwa pasal KUHP tersebut itu telah dicabut. Cuman akan diberlakukan resmi nanti di tahun 2026. Mengapa demikian? Ya karena posisinya ya seperti tadi ya, kriteria penodaan agama yang disebutkan dalam pasal tersebut itu multitafsir dan nggak jelas gitu. Jadi dari sisi A ini bilang penodaan, dari sisi B itu tidak. Kalau kita menyinggung sedikit gitu ya, soal katakan pada saat Nabi menyebarkan agama Islam, nah itu kan juga dilecehkan atau dinistakan lah oleh kaum-kaum kafir. Tapi kan beliau tidak menghukum, yang artinya tetap menyebarkan. Yang dilakukan seperti itu. Dan ini bukan hanya pada Nabi saja ya, penyebaran setiap agama itu mesti terjadi seperti itu. Karena ini merubah tradisi yang ada sebelumnya. Jadi sebuah tradisi ini kalau dirubah gitu, apalagi rubahnya secara drastis gitu ya. Nah, ini ada perlawanan dari pemegang-pemegang tradisi lama dan itu selalu seperti itu. Baik, kita ambil kesimpulan ya teman-teman. Artinya kalau lawakan tadi terjadi di Indonesia ini akan beda cerita. Artinya dengan pasal 156 KUHP ini akan bisa dituntut ya. Bagi yang merasa tersinggung agamanya bisa menuntut lewat pasal tersebut. Tapi ya dalam hal ini pasal tersebut sudah dicabut dan nanti akan diaktifkan akan efektif di 2026. Kalau di luar sana dalam tanda kutip di Eropa atau di Amerika gitu ya, katakanlah negara-negara liberal gitu ya. Nah ini kalau mengkritik suatu agama apapun itu bentuknya gitu, ini nggak jadi masalah gitu. Dan mereka juga sudah paham, nggak jadi nggak apa namanya, tidak tersinggung. Beda kalau dengan di sini gitu. Ada kritik tentang agama atau katakanlah seperti suara azan yang mengganggu umat lain yang terlalu keras gitu ya. Nah ini bisa dipidanakan. Dan dalam hal ini itu juga pada saat itu terus Menteri Agama juga mulai itu memberlakukan suara kebisingan azan gitu ya. Karena kalau kita lihat ya, apalagi yang mayoritas Muslim itu nggak berapa jauh ada masjid, ada masjid, ada masjid. Dan kalau kita mendengar suara azan itu nggak satu atau dua, bisa lima gitu. Tapi yang paling kenceng kan yang di dekatnya gitu. Dan ini kalau dikritik ya seperti Ibu Meliana tersebut akan dikenakan pasal 156 KUHP tentang penodaan agama. Dengan dicabutnya pasal 156 KUHP, ya mudah-mudahan toleransi beragama di Indonesia semakin baik. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.